Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku baca menyebutkan ibu bapak namun sebagian karena berada duduk di bawah, di sekeliling ataupun di hadapan kita bersama. Bagi yang ibu-ibu duduk di pucuk, dah baca tengoknya dulu. Sehat bu. Sebabnya ibu-ibu duduk di pucuk, jilbab agak kelemen dikit kan, jilbabnya apa? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim. Sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala 'afuwun karim, pintu maaf semulia-mulianya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ampunan kepada hambanya. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah lah yang memiliki ampunan ataupun maaf. Fa'fu 'anna, ampunilah kami ya Allah ya karim. Tuhan yang maha mulia ataupun Tuhan yang maha bijaksana. Dan lagi zikir asyhadu an la ilaha illallah. Ikrar kita orang-orang yang beriman, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa astaghfirullah, dan ampunilah aku ya Allah. As'alukal jannah, kami bermohon surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, hindarkan kami daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan sus desa Sukapindah dan semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, wahtisaban, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Luar biasa. Kalau ibu ada dosa dengan laki, minta maaflah. Pak, selama ini mungkin duit kamu lebih, tak kubalikkan. Adalah dikit-dikit dari kalangan itu minta sukonya. Ngapo aku ni galak bisulah, misal minta maaf, ada apa-apa, aku lah tahu. Uji lagi, aku lah tahu ujinya. Cuman ku diamkan baik. Kebutuhan kamu lebih besar ujinya. Minta maaf. Ambil, sujud dengan laki. Itu juga suami, mohon maaf dengan bini. Rumah, anak, mohon maaf. Aku ni galak nyakiti hati kamu. Menjak masuk bulan puasa ini, cak mulai agak berubah. Ngaku berubah, dia cara bawaan puasa.
Kalau minggu-minggu, bulan-bulan kemarin kalau niukan kamu dikit baik kan, minta maaf, ya lama. Sebelum kamu minta maaf, aku langsung bukakan pintu maaf. Apa sebab dibukakan pintu maaf? Suratul Fatihah dinamakan Ummul Kitab, ibu dari sekalian kitab, ibu dari sekalian Al-Quran, Suratul Fatihah. Terus perasaannya, kan dia perasaan, perempuan itu perasaan. Hawa. Adanya Adam baru adanya Hawa. Hawa perasaan. Adanya perasaan itu baru adanya Hawa, dinamakan Siti Hawa. Hawa itu perasaan. Perasaan itu sarangnya dari nafas, nafsu. Oleh karena itu ada Hawa. Di mana letak Hawa? Terdiri dari batu tulang sulbi yang berada di mana? Sebelah kiri. Itulah sholat kita memeluk sebelah kiri. Supaya nafsu kita yang ada di sebelah kiri kita ini kita pegang, kita kekang. Mudah-mudahan dia tidak akan keluar atau keluar dari sisi negatif. Bapak hadirin rahimakumullah. Malam ini kita peringatan nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan. Jadi Ustaz kita sudah membaca surah yang sangat luar biasa yang sering kita perdengarkan. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini awal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi sepakat para ulama, awal surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Alaq. Baru kedua adalah surah Al-Mudaththir. Bapak hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan peringatan nuzulul Quran, realita kehidupan kita sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi, baik itu kehidupan kita bermasyarakat, telah nampak kemungkaran di depan mata, ataupun kita dengarkan, ataupun lewat media dan lain sebagainya. Banyak kita dengar. Ada anak membunuh ayah kandung, ada orang tua kandung membunuh anak kandung, ada cucu membunuh neneknya. Sekak baik nenek itu lagi, apalagi dipukul. Bermacam-macam zaman, dari zaman wow tidak kita perdengarkan, masuk ke zaman baru ini, zaman now ini sekarang ini. Luar biasa, macam-macam kemungkaran itu yang dulu tak kate, sekarang ada. Zaman boleh berubah, tapi akhlak jangan berubah. Zaman wow ke zaman now ini, zamannya boleh berubah, akhlak jangan berubah. Tradisi kita, budaya kita pertahankan. Adanya syiar istirahat Islam, masuknya agama Islam ke Sumsel, masuknya agama Islam ke Indonesia. Oleh karena dengan iringan budaya, tradisi, adat. Oleh karena itu ada tradisi kita yasina, tahlilan. Begitu zaman dulu ada orang yang meninggal dunia, daripada banyak orang tidak berzikir, begitu melihat ini mayit nunggu malam bercerita yang tak keluar. Ada bercerita ini bawa zaman Wali Songo itu daripada ini lemah lagi itu berzikir. Apa zikirnya? Tahlil, la ilaha illallah, baca yasin. Tradisi kita, budaya kita pertahankan. Suka tidak punya tradisi adat, pertahankan. Ini tidak, Bapak rahimakumullah. Serangan orang Yahudi Nasrani luar biasa. Ada anak yang membunuh orang tua, sebaliknya ada anak kenakalan remaja, mabuk dan lain sebagainya. Pengaruh zat aditif selain dan lain sebagainya. Apa kendala yang pertama? Jauh daripada Al-Quran. Orang Islam jauh pada Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, kata Allah, dari peringatanku, na'udzubillah, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak ma'isyatan dhanka, dalam keadaan yang buruk rupanya. Wa nahsulu min yaumil qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapa yang meyakini ini? Orang yang beriman. Bohong itu. Kata bohongnya ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peringatan nuzul Quran ini yang pertama, kita memperingati Al-Quran ini bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. 12 bulan dalam setahun, Bu. Dalam bulan Ramadan inilah dalam TV itu baru diperingati, dilombakan tahfizul Quran, dai cilik maupun remaja se-Asia dilombakan ceramah. Kapan itu? Bulan Ramadan. Waktunya kapan? Bukan menjelang berbuka, tapi jam 2 malam mulai. Karena ikso kan? Jam 2 malam kita balik tarawih itu baca Quran jam 10, jam 11. Begitu 2 jam itu ustaz-ustaz tak bangun, peserta-peserta lah mulai ngingotek, ngapal ayat, ngapal dalil hadis. Jam 2:30, 3 baru. Siapa yang monitoring? Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini, yaitu bisnis. Tapi agama, inilah yang harus kita ihtiyat, hati-hati Bapak rahimahumullah. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan redha kalau umat Islam ini tattabi'a, mengikuti millatahum, kehidupan gaya kehidupan orang-orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani kalau mau memerangi fisik, wong kita Indonesia ini dengan secara fisik pun selesai. Tapi apa yang diserangnya Bapak rahimakumullah? Para remaja, anak-anak kita yang diserang. Dari mulai anak SD, SMP, tinjuknya iPhone, os, bentukan itu hancur, banyak, hancur bentukan. 92, 93, 94 sampai 99. Kalau ada warung jual sakon, habis. Banyak yang makan sakon. Ini tidak lagi sakon, kata iPhone selesai. Sekarang ini anak SD, SMP, remaja sudah mau narkoba. Hancur regenerasi. Imam cuma mungkin Ustaz Abu dan lain sebagainya. Yang itulah. Apa sebab regenerasi kita ini sudah hancur, jauh daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini Bapak rahimahumullah, kalaulah seorang tua yang membesarkan anaknya dengan Al-Quran, paling tidak madrasahnya adalah pesantren ataupun tempat-tempat madrasah untuk menciptakan kadar anak Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, apalagi menghafalkan Al-Quran, maka kelak hari kiamat, kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tajud mahkota kepada orang tuanya. Chandra, ada Chandra. Chandra. Untuk Chandra, Asa. Begitu hari kiamat kelak di mahkota, Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota. Itu di Yogyakarta boleh kades selamat. Wah, bangganya. Piala 17 lomba karaoke juara 1. Bangga ada gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan mahkota. Gitu-gitu dulu ini mahkota. Luar biasa. Apa? Anaknya Chandra misalnya telah habis Quran minimal 10 juz misalnya. Tidak Chandra, anaknya kaki. Itu doa itu, amin. Juara 1
tingkat nasional 3 tahun yang akan datang diraih oleh Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rambutan, Desa Sukapindah. Wah, berangkat ke Bobidi, berangkat ke Kalimantan. Ngapa sebab habis Quran. Bagi kita yang gemar membaca Al-Quran, bermanfaat bagi orang yang hidup dan orang-orang yang telah mendahului kita alias meninggal. Di alam kubur, orang-orang yang apalagi bulan Ramadan ini, anaknya yang masih hidup membaca Al-Quran, maka pahalanya masuk kepada orang-orang yang telah meninggal di dalam kubur. Apalagi anak membaca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Malaikat datang ke ahli kubur. Qum ya ahlal diyar, qum ya ahlil jannah. Bangun wahai ahli surga, alam baka, alam kubur, bangun, bangun. Wong tua kita meninggal dunia, bangun. Engkau dengarkan, lihat anakmu di dunia membaca Al-Quran, maka pahalamu Allah berikan kepadamu. Tersenyum wong tua dalam kubur. Tersenyum wong tua dalam kubur. Ini enggak wong tua dalam kubur, anak rekod masalah harta, cekcok masalah warisan. Apa sebab? Innahu kana fi ahlihi masrura. Di dunia ini semata-mata cinta, dunia cinta akan harta dari kecil sampai besar dididik masalah harta. Begitu wong tuanya meninggal, kerabatnya meninggal, anak cekcok masalah warisan. Kalau anak ada iman, ada agama, maka anak selalu mendoakan orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di bulan Sya'ban kemarin, ruh orang-orang yang beriman diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamai daripada alam kuburnya. Di mana kubur itu dari alam ruh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke alam kubur. No, ini dia kuburan aku. No, ini anakku. No, ziarah kuburan. No, ngirim doa segala macam. Di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, mohon ampunan. Dalam kubur itu kita banyak rasa ini Bapak rahimahullah. Mereka seperti karantina, seperti malam ini orang-orang yang beriman menunggu kapan datangnya hari kiamat, hari berbangkit. Nah, yang inilah Bapak rahimahullah, kita tanamkan iman dan Al-Quran bagi anak-anak remaja itu. Kalau sudah tertanam iman, mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa kita tanamkan? Bagaimana upaya mereka cinta kepada Al-Quran. Dikipai baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarusnya yang penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang itu pun kadang-kadang kita lewati. Baca Fatihah baca, maknanya udah tahu, mana nak khusyuk sholat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tartil. Ini hidup, ruh itu hidup Bapak rahimahullah. Baca Quran, sholat itu melatih ruh dalam badan kita ini. Begitu terpisah ruh daripada badan masuk dari tanah, masuk ke tanah, jadi tanah, ruh akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah begitu ruh berjumpa kepada Allah, maka ruh
takut, khawatir kalau tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu tadarusan, ibu-ibu cawisan, silakan. Cawisan, cintai belajar Al-Quran. Gengsi lah tua namanya belajar Al-Quran, malu hubungan tetangga. Tidak, jangan. Belum, mumpung ada kesempatan. Ini kadang-kadang itu, Pak, Ibu sekalian. Wah, Ibu inilah luar biasa. Baca Quran, baca. Gawe aku dulu itu. Aku ini pesantren, dulu 3 tahun. Kamu baru nama ini keluar 3 hari, keluar 4 bulan, nggak nyelamanya pun ada jauh-jauh. Ada telinga begitu kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu kita tolak, masuk ke tutup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Kuping ditutup. Mulut ini ditutup. Kapan ada ilmu tidak diamalkan. Likulli nasi halaka illal alim wal alim halaka illal amil wal amil halaka illal mukhlis. Tiap-tiap manusia itu akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wong yang mengamalkan ilmunya celaka kalau dia mengamalkan ilmunya dengan tidak ikhlas. Oleh karena itu ikhlaslah yang diperlukan. Yang kedua, Bapak rahimakumullah, Ramadan nuzul Quran ini mengajarkan kita akan syahrul ikhlas. Sebuah bulan yang menghantarkan kita kepada perbuatan ikhlas. Rukun Islam kita ada 5. Selain syahadat, sholat bisa kita tidak ikhlas. Ngapa? Sebab munculkan rasa riya. Zakat bisa terjadi tidak ikhlas karena ada unsur pamer riya. Umroh, haji bisa tidak ikhlas. Apa? Sebab ada unsur riya dalam hatinya. Tapi puasa ada tak unsur riya? Puasa. Nunduk kalau puasa. Baik hujan, orang tidur kapan tensi 90, 190 per. Bulan puasa, ada tak imbalan begitu kita makan sahur ketika terbenam matahari dan begitu terbitnya matahari, terbitnya dan terbenamnya matahari setelah kita berbuka itu ada ganjaran. Dari pengurus masjid ataupun dari kades 100.000 yang melaksanakan 1 hari puasa, bayar kades misalnya, ada tak? Tidak ada. Perbuatan puasa adalah perbuatan ikhlas. Susah Bapak rahimahullah mencari sifat yang ikhlas ini. Begitupun ilmu ibadah. Kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada unsur riya. Kalau sholat bisa jadi. Ada imam dia tidak jadi imam, begitu dia telat imam yang lain yang jadi imam selain dia mulai dia. Ada tak datangnya ke masjid? Ada. Hari imam terus balik dia. Nah dia tu lah imam ada. Ngapa? Sebab dia lah mungkin yang berilmu, mungkin dia lah yang fasih. Tapi hatinya ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dia imam, rasa dia dah ini tu. Awas, hati-hati. Hati, ikhlas. Lagi tengah mertua, tambah lagi. Besana, tambah lagi. Puasa, inilah konsep ikhlas. Apa konsep ikhlas? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, cukup jalan. Aku tegak dari pagi sebenarnya. Tapi gerak kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ikhlas inilah nunggu waktu tadi. Kalau tidak ikhlas, mudah-mudahan masjid ini sepi. Oleh karena ikhlas, kita tanamkan ikhlas, mudah-mudahan berlipat ganda pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ukuran ikhlas? Dulu ada Kiai di Sri Bandung bercerita. Santri aduko yang sikonya, santri yang hidupannya berkecukupan, yang sikonya luar biasa berlebihan. Setelah dia pulang balik dusun liburan, kangen dengan kiainya.
Apalah nak dibawa oleh kiainya. Dia ini kapan di dusun kebun cabai, cungdiro, timun, ada ubi, cungdiro, timun lah jual kalau kalangan masih ubi lah dibawa dengan kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Sehat. Pak Kiai, inilah oleh aku buatan kampung ubi. Alhamdulillah, puji Kiai. Mak, umi sebutannya kalau umi ini ada bawaan dari anak murid itu. Aku ubi, terima kasih. Kapan terima? Ada kasih. Kita terima, kita ngasih uang ngasih. Kita terima uang terima, kita kasih. Ada balasannya. Apa balasannya? Katik jingok kanan, jingok kiri. No, ada kandang. Jingoknya kambing ada di kandang. Yang itu baik ditunjukin kan. Kalau lo pininya tunjuknya kambing. Nah ini dia nak. Kalau kamu misalnya selain berkebun, kamu nak beternak, kamu menunjuk ubi, ini dia imbalannya kambing. Balik dia tengah jalan, dijingok kawan yang sikok santri tadi. Pak Ico, dari mana? Dari rumah Kiai. Kenapa bawa kambing hijau adik Kiai? Apa yang kamu bawa? Ubi. Kalau main ubinya, aku nak lebih dari ubi. Kapan jingoknya, kapan jauh ubi dapat kambing, dia nginjau kambing. Harapannya apa? Kalau dibalas Kiai tadi, sapi. Datang. Oh, kapan datang ini turun mobil Sigra. Mobil Sigra baru ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, jadi ada oleh-oleh kambing. Alhamdulillah, Kiai jadi kan inilah balasan Tuhan nginjau ubi, kambing dapat lagi kambing. Duduk. Nanya dengan rumah ini apa dia nak kita balas? Kambing. Kambing sudah tunjuk ujinya ke anak murid itu tadi. Jadi apa? Kambing. Nah, ada ubi itu. Kan ubi dia sudah dia. Anak murid itu kambing dia balasnya ubi. Kapan dia? Nah, bawalah ubi. No, betul. Ubi kawan itulah. Uang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjual ubi imbalannya kambing. Begitu uang yang tak ikhlas karena pamrih ataupun riya, bukan karena Allah semata-mata pengen dia dikenal, pengen dia disebut, nginjuk kambing dapat ubi. Kembali. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum ajrun kabir. Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak rahimakumullah, keikhlasan inilah yang dibina di bulan suci Ramadan ini. Baca Quran kita ikhlas. Berlipat ganda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca Quran satu huruf, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Bapak rahimakumullah orang-orang non muslim yang menyerang begitu. Kalau kita buka internet YouTube macam-macam. Oh, bacaannya baca Al-Qur'an. Tapi nadanya iramanya Al-Qur'an, maknanya bukan Al-Qur'an. Macam-macam. Musim sekarang zaman now ini apa yang tidak bisa diakal-akali. Baca Al-Quran diakal-akali. Besok tinggal lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, Bapak hadirin rahimakumullah, melalui nuzul Quran ini surah Al-Baqarah ayat yang pertama sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu-ragu pada Al-Qur'an. Tak boleh ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Bacalah Al-Qur'an. Waktu butuh baca Al-Qur'an. Duha gitu. Senang lapang begitu nak pergi nak perasaan duit misal nak perasaan duit duha lalu. Sholli sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau seluruh syariat kita lapakan, hakikatkan langsung takbir. Allahu akbar. Sudah semayang sunat duha, kemudian kita baca surah Al-Waqiah misalnya, bagus. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
berikanlah rezeki dari mana arah yang engkau ridhoi. Cuk rumah sini, kades misalnya, des berasa, aku lah tahu dosa sebut ini kades. Nah, misalnya, so pinjam kades. Jadilah rezeki berasa, jadilah. Apa yang tak bisa oleh Allah, karena Allah sudah berkalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Tapi nak disebut Bismillah, diawali dengan Bismillah. Bagi orang yang tak nyebut Bismillah, Allah, mana nak dikasih, nak disayang. Betul bu? Uang yang akrab terus dengan Ustaz Google, akrab terus dengan Kades, akrab terus dengan seorang oh iya, dia lebih tertib. Begitu dia hampir genting berdoa kepada Allah, apalagi setelah sholat fajar, sholat tahajud, sholat fajar, begitu menjelang sholat subuh, berdoa kepada Allah, pergantian malaikat malam dan siang, malaikat malam naik ke atas, diganti malaikat siang. Begitu kita berdoa sebelum subuh itu, malaikat malam sudah mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jamin, kata Allah, rezeki mereka ini dalam satu hari ini dan waktu yang Dia tentukan. Luar biasa. Apa yang tidak bisa karena Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ayat yang pertama diawali dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. Iqra, baca. Bagaimana cara baca? Gambaran hewan, ayam. Ayam itu kalau sudah azan subuh, sebelum subuh dia tidak tahu. Jaya. Nah, itulah nak jalan jam 4 rapat itu. Begitu misalnya sudah azan subuh, as-salatu khairun minan naum. Kita dengar dari majid, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ujaya turun dari batang. No, langsung tak sayang. Ayam. Itu ayam. Kita tangi jam 10. Nah, sesuai rezeki itu dimakan oleh ayam benernya, tua gitu dulu. Makan dengan Tuhan. Tuhan tak kasihnya dengan aku. Mungkinlah nasib akunya. Mulai nak nyalakan Tuhan. Nyalakan Tuhan, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Sebab kalau tidak pernah diminta, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Ya Allah, jual aku rezeki. Ibu bapak rahimakumullah, wong yang aktif sholat subuh, ini kunci. Wong yang aktif sholat subuh butuh tak butuh minum. Kamu nyinggung lah kan? Kalau wong itu aktif sholat subuh, apalagi di masjid subuhnya jamaah, butuh tak butuh minum. Susah tak susah minum. Biarpun dia butuh, rayu cerah tetap. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih senyum. Karena dia yakin apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dia. Karena apa? Dosisnya ditambah. Kita berobat ke dokter Muhammad, dosisnya misalnya 10. Kering kita berobat kalau di pelaju itu dokter Joko, dosisnya tinggi. Begitu kita sakit kepala, sakit gigi, dosisnya tinggi, cepat hilang sakit kepala. Apa sebab dosisnya tinggi? Kita sholat 5 waktu, berarti dosisnya 10. Begitu sholat 5 waktu ditambah sholat duha dan sholat tahajud, maka dosisnya dinaikkan. Apalagi dia sholat subuh. Apa? Rezeki telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mumpung kesempatan yang kita miliki, jangan sampai keluarga kita, anak kita tersesat daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan sebagai madrasah pembelajaran bagi kita. Di luar Ramadan yang biasa membaca Al-Quran, gemarlah baca Al-Quran, tetap pegang Al-Quran. Wanita satu itu, mohon maaf, tak pernah tinggal Al-Quran. Biar tidak dibaca, sewaktu-waktu pasti akan melihat Al-Quran, rindu akan Al-Quran. Setelah Ramadan,
begitu Ramadan jamaah masjid kita rame, setelah Ramadan tetap rame. Dan seterusnya dan selanjutnya Bapak rahimahumullah. Kenapa? Sebab dunia ini telah berputar. Perputaran dunia ini luar biasa. Tanda-tanda akhir zaman sudah muncul. Dua di antara tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Dua di antaranya adalah sudah muncul. Apa yang pertama? Tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman banyak orang yang mencintai akan seni irama musik. Orang-orang sudah banyak mencintai seni irama musik daripada membaca Al-Qur'an. Banyak sudah. Tinggallah dewek, sudah lebaran ini kaki 11 bulan. Dalam setahun itu dangdut di Indonesia tidak pernah berhenti. Iya kan? Kamu terkenal mungkin 2.500 ngirim spasi ketik rata. Permainan bisnis seperti itu Pak Ibu rahimahumullah. Bisnis, terjual kebun yang kemarin itu jual aku gara-gara kepengen ini kapan dijual 300 juta, kebun terjual 2 hektar 350 juta, tekor 50 juta. Coba kalau kita Al-Quran ini cuma sebulan dalam bulan Ramadan, itulah orang Yahudi Nasrani nyesatkan. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua kata Rasulullah, akhir zaman kebanyakan daripada pencinta seni irama musik ataupun penyanyi, mereka mohon maaf dari banyak kalangan wanita. Banyak tanda-tanda akhir zaman. Hati-hati Bapak Ibu. Sungai di mana itu? Sungai di Israel itu, sungai apa itu? Liberias. Liberias. Tanda-tanda hadis riwayat Bukhari, Muslim, kalau dia sudah surut lebih kurang semeter, ini hari lah susah. Wong Israel itu kepengen makan, usahanya membendung banyu, bumi itu surut-surut tuh. Tiga muncul ciri-ciri tanda-tanda dajjal banyak Bapak rahimahumullah. Oleh karena itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala agar keturunan-keturunan kita entah hari kiamat akan tiba, yang penting kita siapkan anak keturunan kita beriman dan cinta akan Al-Qur'an. Kita tidak mau tersesat di Bapak rahimahumullah. Anak yang kita cintai di dunia ini kumpul satu keluarga di dunia ini. Ini anak lucu, lanang betina lucu, besar sampai dia dewasa, meninggal dunia. Waktu di dunia kita bertemu. Kemudian apa di akhirat nanti belum tentu kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam satu keluarga tidak mungkin mereka semua dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyimpang, ada kakak rajin ibadah, adiknya tak rajin. Ada rumahnya rajin ibadah, bapaknya penyuh. Ada bapaknya rajin, rumahnya penuh. Ada bapak rajin, besannya penyuh. Padahal sekalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sah, seluruh yang mengesahkan sah dalam lingkungan naungan itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hari kiamat, hari berbangkit, apalagi trompet yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, semua kita tidak akan berkumpul satu keluarga. Ini peristiwa yang sangat mengerikan Bapak rahimahumullah. Surah Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Dunia kita bertemu. Nah, cendera gurau dengan istri, dengan anak, luar biasa dengan anak cucu. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, temukan kami kembali satu keluarga di dunia ini, kelak di akhirat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah Abasa itu Pak Ibu sekalian, peristiwa yang sangat mengerikan. Apa dalam ayat itu, di akhir-akhir ayat? Fa idza ja'atis apabila trompet sangkakala yang kedua ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka pada hari itu
Manusia berlari dari saudara. Yauma yafirul mar'u min akhihi, terpisah dari saudara-saudara. Wa ummihi wa abihi, dari umat bapaknya terpisah. Wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi, dari istri-istri dan anak-anaknya terpisah. Begitu trompet yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, bal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dewek-dewek Pak Ibu sekalian, terpisah. Dan dua orang, umat sana, bapak sana, anak sana, dewek pada waktu itu terpisah, menyelamatkan diri masing-masing dengan amal ibadah ketika di dunia. Masya Allah. Anak yang kita cintai dunia, di akhirat insya Allah akan dipertemukan oleh Allah, asal pada waktu ketika manusia dikumpulkan oleh Allah semuanya membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Oleh karena itu persiapkan diri kita dengan perbanyak amal saleh mumpung di bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk hidayah bagi manusia, jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina ya'maluna as-salihat, mereka yang berbuat amal saleh, berpuasa Ramadan, sholat tarawih, mengeluarkan zakat, fitrah, sedekah dan lain sebagainya. Ini dah buah cempedak batangnya bengkok, puasa idah lebaran melok. Banyak. Pak kami lalu tentukan ini ganti. Mudah-mudahan ganti. Bagi orang-orang yang sedekah, mengeluarkan zakat, amilu ya'maluna sholihat, berbuat amal saleh, annalahum ajran kabira. Sesungguhnya Allah memberikan pahala yang sungguh besar. Apa pahala yang sungguh besar? Ketika nanti, nah ini surah Al-Insyiqaq ayat 9 dan seterusnya. Surah Al-Insyiqaq ayat 9 dan seterusnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang kami berikan catatan amal dari sebelah kanan, kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita berbuat baik, ikhlas, sedekah, akan diberikan oleh Allah dan catatan, menerima catatan amal dari sebelah kanan. Wasaufa yad'u thubura, Allah mudahkan mereka ketika ditanyai oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa timbalan bagi kita? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini Pak Ibu kabar gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah ketika di dunia, di akhirat dikumpulkan masrura dengan hati yang senang. Oleh karena itu Bapak rahimahullah, mumpung masih ada kesehatan, mumpung ada masih kesempatan, kalau sudah datang malaikat Israel, cacat. Bila Israel, ibu-ibu, datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigit seluruh badan kan kedinginan.
tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kalau doa mana kata amal kata pembela kita, alam kubur cacat malaikat keras. Marrob buka, mati kapan lama misalnya. Waktu hidup aku memati kakek, kira-kira pendek umur aku, makamkan aku, tanamkan aku dengan kain kapan lama itu mau lali tahu. Lama, oleh karena wasiat langsung dikapani. Nanti kapan lamonyo kemampuan baru, just jempol keluar, baru selesai. Tiada lagi gunanya harta. Nah ini obat tutup. Kalau kita nak perasaan ke warung nyanyi kalau lagu ini gratis belanja. Tiada lagi sampai keluar musik, minta maaf ya. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, bungkuslah gula, bungkuslah gaduh. Hai, jiwa warung ini aneh tak lagi bunuh harta. Cemek lah kalau datang ke rumah nota usul. Kalaulah sudah datang seperti ini, Bapak rahimakumullah, kita latihan di bulan puasa ini, telinga sering kita mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, perbuatan kita, tabiat kita perbaiki, kalam kita, ucapan kita sering kita latih dengan membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu, apalagi tengah malam tahajud. Mudah-mudahan orang jelantung di tepi laut kubur banyak dimakan ikan. Kalaulah datang si malaikatul maut, ilmu apa yang digunakan? Ngapa sifat 7 ma'ani bagi Allah, 5 itu diangkat oleh Allah. Basar diangkatnya, sama diangkatnya, kalam dimbelnya, kodrat irodat miliknya diangkatnya, 5 sifat. Ucap la ilaha illallah, ujung sehat. Yang waktu badan menggigil tadi, begitu di dunia ini penyuh, paman nak ucap. Gak usah tahu-tahu Pak, istilahnya. Kamu tinggal aja. BBD. Ngeri. Aku BBD dah, sehat ya. Ngeri Pak peristiwa ini. Lakinu mautaku, talkinkan mautaku, calon mati itu lagi talkinkan. La ilaha illallah. Hidup itu ajak sholat ke masjid tarawih nak marah, apalagi waktu sekarang. Akal maksud. Nah begitu kita apa yang tinggal yang kedua, ilmun dan hayat. Ilmu itu adalah sarana pendidikan kita mencari keridhaan Allah dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Kemudian hayat adanya nafas dikandung badan, ada ruh dalam badan ini kita bawa. Itulah kalau istilah wong kita sini jaya sempurna. Jaya sempurna uji peribahasa hidup jaya mati sempurna. Apa sebab? Zahir dan batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahira wa batinah, kata Allah. Aku sempurnakan nikmat yang zahir dan batin kepadamu. Apa sebab? Zahir dan batin di bawahnya. Begitu solat, zahir solat, batin pun solat. Zahir berlari ke tanah, ruh batin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah balik itu, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kata Allah, pulanglah, baliklah. Nih kapan balik? Cak keadaannya ngembek rambut di atas apa nama itu, di bulayan terus senyum gitu.
Begitu kita tersenyum, orang sekelilingmu menangis, kata Sayyidina Ali. Inilah mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku siapkan, aku itu, kata Allah, radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, surga yang aku siapkan untukmu. Inilah harapan kita membina dalam bulan Ramadan dan ketaatan akan cinta kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, latihan syariat untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita untuk menumbuhkan istiqomahkan iman kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak rahimakumullah. Sebetulnya panjang yang ingin kami sampaikan, mengingat waktu kita terbatas, menjelang sahur tak mungkin kita bertahan mencari ibadah, tapi dengan ilmu. Mendak tahan lagi, kita hentikan sampai di sini. Ada kesempatan yang akan datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berjumpa kembali. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalihi kal karim wa azim sultan. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah wa ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ighfir lana ya tan'ula fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih dengan qadrat dan iradah, dengan nikmat sehat dan kesabaran Kau pertemukan kami kembali di rumah-Mu yang sangat mulia ini ya Allah. Dalam rangka peringatan nuzulul Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu ya Allah, melalui momen peristiwa ini ya Allah, tumbuhkan hati kami untuk rasa cinta kepada kitab suci-Mu ya Allah. Di saat ini lidah ini gemar untuk ringan untuk membaca Al-Quran ya Allah. Kiranya Engkau berikan hidayah dan petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Allahumma ya salam, Tuhan yang memberikan keselamatan. Nabi Nuh Kau selamatkan dari dalam kobarnya banjir. Nabi Musa Kau selamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi. Dan Nabi Muhammad Kau selamatkan dari kejaran kafir Quraisy. Oleh karena itu ya salam, Tuhan yang memberi keselamatan, selamatkan jiwa dan raga kami, keluarga kami ya Allah, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kami dalam kehinaan ya Allah. Kekalkan keluarga kami ya Allah ketika Kau pisahkan di dunia menuju alam barzakh, kemudian Kau bangkitkan kembali ya Allah di yaumil hisab ataupun hari kiamat kelak ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan keluarga kami ya Allah. Satukan kami kembali dengan keluarga kami ya Allah, keluarga yang membawa iman ya Allah menuju ridha Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Istajib du'ana ya Allah. Maniyatana wa hajatana wa maqsudana rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya kabulkan permohonan kami ya Allah. Sisa dan kesempatan ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi untuk memperbaiki amal ibadah menuju ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berjana, dengan akhirnya doa maka baik.